Malam ini aku mau cerita mengenai satu kasus kontroversi yang terjadi pada pertandingan tinju wanita di Olimpiade Paris 2024. Jadi ada seorang atlet dari Aljazair yang dia ini dicurigai sebagai laki-laki tapi berkompetisi di kelasan tinju perempuan. Dia adalah Imane Khalif. Buat tahu kisah lengkapnya langsung aja ya, kita rangkum bareng isi Google. Kontroversi ini bermula ketika Khalif yang merupakan petinju asal Aljazair berada di posisi 16 besar. Ketika itu dia bertanding melawan seorang petinju wanita asal Italia bernama Angela Carini. Dan Khalif ini berhasil memenangkan pertandingan dengan waktu 46 detik aja. Kok bisa? Inilah yang bikin heboh banget ya guys. Kita lihat nih video pertandingannya. Kalau kalian lihat di video pertandingan ini sebenarnya nggak ada yang istimewa ya, kayak pertandingan pada umumnya aja. Di awal pertandingan Khalif ini memang kelihatan beberapa kali mukul bagian wajahnya Carini. Di detik ke-30 Angela Carini dia ini sempat minta jeda dan dia pergi ke sudut ring. Dia minta ke pelatihnya untuk memperbaiki pelindung wajahnya. Setelah itu pertandingan berjalan lagi, tapi cuma sebentar aja. Angela ini minta jeda lagi dan dia kembali ke ujung ring. Dan tiba-tiba Angela ini minta pertandingan buat dihentikan. Dan otomatis Angela ini dianggap mundur dan Khalif pun keluar sebagai pemenangnya. Dan ketika itu Angela itu sempat kelihatan kayak jongkok atau berlutut gitu ya di dalam ring dan menangis. Di sini orang-orang mulai bingung, kenapa kok Angela ini kayak tiba-tiba aja nangis gitu. Dan Khalif itu sempat kelihatan nyamperin Angela dan mau salaman gitu, tapi kayak nggak dihiraukan gitu sama Angela. Dan ketika wasit ini mengumumkan pemenangnya dan mengangkat tangannya ke Khalif, Angela dia tuh sempat kayak ngomong ke kamera, ini nggak bener. Dan inilah yang akhirnya bikin kontroversi di jagat media jadi melebar. Setelah selesai pertandingan, Angela ini diwawancarai oleh pers. Dia bilang, saya nggak bisa menyelesaikan pertandingan, saya merasakan sakit yang luar biasa di bagian hidung. Jadi Angela ini sempat dapat pukulan di bagian hidungnya di awal pertandingan ya. Dan ini mengakibatkan cedera yang cukup parah di hidungnya Angela. Katanya sampai hidungnya ini terus-terusan meneteskan cairan merah itu ya guys. Angela juga bilang ke pers, selama karirnya dia tuh udah sering banget latihan bareng sama petinju cewek maupun petinju cowok. Dan dia tahu betul kayak gimana pukulan dari petinju cewek maupun petinju cowok. Dan menurut Angela, pukulan dari Khalif ini bener-bener kenceng banget. Bukan kayak pukulan petinju wanita, tapi kayak petinju laki-laki dengan kekuatan 100%. Angela juga bilang, ini bisa jadi pertandingan seumur hidup bagi saya, tapi saat itu saya juga harus menyelamatkan hidup saya. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dia ini bilang ke media Italia, sangat penting untuk mendapatkan persaingan secara setara, dan dari sudut pandang saya ini bukanlah pertarungan yang seimbang. Pertandingan antara Khalif dan juga Angela akhirnya rame banget jadi perbincangan di media sosial, bahkan viral di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia ya guys. Orang-orang tuh jadi bertanya-tanya, Khalif ini kayaknya beneran deh bukan perempuan. Karena kalau kita lihat dari perawakan ya, secara kasat mata aja, Khalif ini memang lebih condong ke arah laki-laki. Garis wajahnya, tubuhnya bener-bener kelihatan kayak laki-laki. Beda sama Angela. Walaupun dia ini petinju, Angela tuh masih kelihatan jelas kalau dia ini perempuan ya. Kalau Khalif ini bener-bener kayak laki-laki. Akhirnya banyak orang yang beranggapan kalau Khalif ini adalah transgender. Dia adalah laki-laki yang berubah jadi wanita, sehingga akhirnya dia itu bisa ikut tinju di kelas wanita. Tapi kekuatannya ya tetap laki-laki. Kecurigaan-kecurigaan ini juga diperkuat dengan pernyataan dari IBA atau Asosiasi Tinju Internasional. Pada tahun 2023 lalu, IBA dia itu mendiskualifikasi
Khalif dan juga Yuting, seorang petinju wanita asal Taiwan, karena mereka berdua ini dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk ikut tinju wanita. Dari hasil tes kromosom yang dilakukan oleh IBA, Khalif dan juga Yuting dikatakan memiliki kromosom XY yang harusnya ini merupakan kromosom yang dimiliki oleh laki-laki, bukannya perempuan. Ini kan bikin makin bingung ya, kok IBA ini menyatakan dia itu nggak lolos, tapi mereka ini lolos di Olimpiade Paris dan bisa bertanding. Apa yang sebenarnya terjadi? Khalif, dia ini sebenarnya laki-laki atau perempuan? Oke, kita bahas mengenai biografinya Imane Khalif ya. Khalif, dia ini lahir di sebuah kota kecil di Aljazair bernama Tiaret pada 2 Mei 1999. Khalif, dia ini terlahir sebagai perempuan, tumbuh sebagai perempuan. Khalif, dia ini berasal dari sebuah keluarga sederhana yang sangat agamis di Aljazair. Ayahnya Khalif awalnya nggak mendukung Khalif buat jadi petinju wanita, karena menurut ayahnya tinju ini bukanlah olahraga buat wanita. Jadi masih awam gitu ya buat warga Aljazair ketika itu. Tapi dari kecil Khalif ini memang udah suka banget sama dunia tinju. Ya akhirnya dia tetap fokus dan keluarganya pun mendukung. Di usia 25 tahun Khalif ini berhasil jadi petinju profesional. Tapi kalau kita lihat nih ya, dari foto-fotonya Khalif di waktu kecil, penampakannya Khalif itu ya bagaikan anak-anak perempuan pada umumnya. Beda banget ya sama sekarang. Karena setelah melakukan pelatihan yang panjang untuk menjadi petinju profesional, Khalif dia ini memang bertransformasi secara fisik dan jadilah Khalif yang saat ini kita lihat. IOC atau Komite Olimpiade Internasional sebagai badan yang bertanggung jawab pada gelaran Olimpiade 2024 di Paris, mereka ini pun memberikan keterangan resmi. Mereka membantah semua rumor yang menimpa Imane Khalif. Menurut IOC, semua atlet yang berpartisipasi dalam turnamen tinju di Olimpiade Paris 2024 telah mematuhi aturan kelayakan dan pendaftaran kompetisi serta semua peraturan medis yang berlaku. IOC juga menambahkan, Imane, petinju Aljazair, dia ini terlahir sebagai perempuan, terdaftar sebagai perempuan, menjalani kehidupan sebagai perempuan, bertinju sebagai perempuan, dan juga memiliki paspor perempuan. Jadi, Komite Olimpiade Internasional atau IOC, mereka ini menegaskan sejak tahun 2019, IOC sudah tidak lagi mengakui semua kebijakan yang diambil oleh IBA atau Asosiasi Tinju Internasional. Yang tadi di awal, IBA ini yang bilang kalau Imane Khalif ini nggak memenuhi standar kelayakan untuk bertinju di kelas wanita. Karena menurut IOC, IBA yang diketuai oleh Umar Kremlev yang berasal dari Rusia, mereka ini nggak bisa memenuhi semua persyaratan yang diberikan oleh IOC. IBA juga punya banyak masalah korupsi dan tata kelola mereka dianggap nggak baik. Di dunia internasional, ternyata IBA ini dianggap bermasalah dan dipertanyakan integritasnya. Banyak kebijakan yang diambil oleh IBA karena adanya kepentingan dalam tanda kutip ya guys. Seperti ketika Khalif dia ini didiskualifikasi dalam turnamen tinju internasional di India pada tahun 2023. Hasil tes kromosomnya Khalif dikatakan tidak memenuhi syarat. Ini juga sempat bikin orang kaget gitu ya, karena di tahun sebelumnya, tahun 2022, Khalif ini juga melakukan tes yang sama oleh IBA dan hasilnya lolos, tapi kok di tahun berikutnya enggak gitu. Kalau memang Khalif ini kromosomnya XY, harusnya kan dari tahun sebelumnya pun ya sama hasilnya, tapi ini enggak, beda ya guys. Dan IBA mereka juga nggak bisa menjelaskan secara detail gitu ke publik mengenai tes apa yang dilakukan oleh Khalif. Mereka tuh cuman bilang hasilnya aja, sedangkan detail mengenai tesnya itu nggak pernah diungkap ke publik. Ketika itu ada 2 atlet wanita yang didiskualifikasi, yaitu Imane Khalif dari Aljazair dan juga Yuting, seorang petinju asal Taiwan.
Nah ketika itu Yuting menerima hasilnya dan gak melakukan banding ya. Sedangkan Khalif dia ini melakukan banding, tapi pada akhirnya bandingnya ini dicabut karena ternyata Khalif ini harus membayar biaya ketika dia melakukan banding. Menurut berita yang beredar ketika itu, kenapa di tahun 2023 Khalif ini didiskualifikasi oleh IBA? Jadi ketika itu Khalif ini bertanding melawan seorang petinju wanita asal Rusia bernama Azalea. Azalea ini punya rekor sebagai petinju wanita yang gak pernah terkalahkan. Tapi sayangnya di tahun itu Azalea berhasil dikalahkan oleh Khalif. Dia ini kalah telak KO ya guys. Dan IBA yang diketuai oleh Umar Kremlev yang berasal dari Rusia, dia ini sengaja mendiskualifikasi Khalif sehingga akhirnya rekor dari petinju Rusia ini tetap terjaga gitu ya guys. Dia itu tetap nggak terkalahkan. Itu kan rumornya. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Rumor mengenai Khalif di tahun 2024 ini tuh semakin panas ya guys. Dia ini kan dibilang sebagai transgender LGBTQ. Nah hal ini ditentang, disangkal gitu ya secara tegas oleh keluarganya Khalif. Khalif dia ini kan berasal dari negara Aljazair, negara mayoritas Islam yang secara tegas menentang LGBTQ dan juga transgender. Di negara Aljazair, pelaku transgender mereka ini bisa dijatuhi hukuman pidana dan juga denda. Jadi bayangkan gitu ya guys, mana mungkin pemerintah Aljazair ini menurunkan atlet nasionalnya, atlet internasional bahkan ya guys, di gelaran sebesar Olimpiade yang merupakan seorang transgender. Transgender yang diem-diem aja bisa dikenai hukuman pidana dan denda yang sangat besar, apalagi ini yang jelas-jelas dia adalah public figure. Anggapan kalau Khalif ini punya kekuatan laki-laki karena dia ini punya kromosom X-nya tadi ternyata nggak sepenuhnya benar ya guys. Awalnya orang-orang yang kontra sama Khalif itu bilang nggak adil lah kalau Khalif yang punya kekuatan laki-laki bertanding dengan wanita di dalam ring tinju gitu. Karena pada kenyataannya Khalif bukanlah petinju yang sehebat itu. Dia tuh nggak yang selalu menang. Dari 46 pertandingan yang dilakukan oleh Khalif, dia tuh pernah 9 kali kalah dan 5 kali KO. Bahkan di Olimpiade Tokyo tahun 2020, Khalif ini kalah telak melawan petinju wanita asal Irlandia. Jadi ya sebenarnya Khalif ini ya petinju pada umumnya aja. Hanya body dan perawakannya aja yang kelihatan kayak laki-laki. Seorang petinju wanita yang pernah menjadi lawannya Khalif di atas ring, dia tuh bilang ke BBC kalau sebenarnya Khalif ini bukan petarung yang setangguh itu. Dia malah merasa kasihan pada Angela karena harus kalah secepat itu gitu ya di Olimpiade Paris 2024. Tapi dia juga merasa kasihan pada Khalif karena Khalif ini masih harus terjebak di tengah masalah yang belum juga berakhir. Setelah semua kontroversi mengenai Khalif ini jadi panas banget di media sosial setelah pertandingan Khalif dan Angela ini berlangsung ya. Angela Carini melalui sebuah wawancara dengan media Italia, dia ini menyatakan permintaan maafnya. Angela bilang kalau ICO sudah menyatakan Khalif ini layak untuk bertanding di Olimpiade 2024, maka hal tersebut benar adanya dan dia menerima hal tersebut. Bahkan Angela ini bilang kalau dia ini ingin minta maaf kepada Khalif karena ketika di ring tinju ya dia itu menolak jabatan tangannya Khalif. Ketika itu dia tuh ngerasa marah banget sama dirinya sendiri karena nggak bisa berkompetisi dengan baik. Dan Angela bilang kalau dia bisa ketemu sama Khalif dia akan memeluknya. Akhirnya happy ending ya guys. Dan ya meskipun Angelanya sendiri sudah minta maaf, tapi apa yang terjadi di media sosial tuh masih di luar kontrol ya. Tetap aja masih ada orang-orang yang pro dan juga kontra dengan Imane Khalif ini. Oke guys, itu dia cerita kita malam ini. Gimana nih kalau menurut kalian Khalif ini laki-laki atau perempuan?
Tapi nggak tahu kenapa ya, setelah semakin diliatin video-videonya, foto-fotonya, entah gimana kalau menurut aku dia tuh perempuan loh, masih ada garis perempuannya gitu. Tapi kita nggak tahu ya, karena kan kondisi tubuhnya Khalif ini unik, jadi hal-hal yang nggak terduga tuh bisa terjadi di kemudian hari. Seperti kasusnya Aprilia Manganang, kalau kalian ingat ya, atlet voli wanita Indonesia. Dia ini perempuan, lahir pun perempuan, tapi di usianya yang kalau nggak salah 28 tahun, dia itu secara alamiah berubah jadi laki-laki. Dan alhamdulillahnya ya guys, Khalid yang diterpa banyak isu, setelah akhirnya dia bertanding, dia berhasil memenangkan atau dapat medali emas pertama buat Aljazair. Selamat ya. Ternyata semua kontroversi yang ada tuh nggak ngerubah atau nggak mengurangi semangat dia, malah bikin dia makin semangat. Akhirnya dia berhasil dapat medali emas. Oke, sekian cerita aku malam ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya, dan bye-bye.